Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda, kita masuk belajar lagi pembelajaran SKI. Dan hari ini kita masuk materi baru mengenai hijrah ke Thaif. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah. Nah sekarang Rasulullah hijrah ke Thaif. Bagaimana kisahnya? Mengapa harus ke Thaif? Terus mengapa Rasulullah bisa pindah hijrahnya ke Thaif? Dan bagaimana kisahnya? Kita akan mulai. Tapi sebelumnya baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Sebelumnya, kalian harus mengetahui dulu letak kota Thaif. Jika digambarkan di peta, inilah letak kota Thaif. Jadi, Thaif ini ada di sebelah tenggara kota Mekah dan tidak terlalu jauh anak-anak. Jadi masih bisa dilalui lewat darat. Setelah sebelumnya waktu hijrah ke Habasyah kan para sahabat ini melewati darat dan laut. Ya, melewati Laut Merah menyeberang. Nah, kalau ke Thaif ini hanya melewati jalur darat. Maka Rasulullah pada saat itu berhijrah menggunakan untanya, ya. Jadi dekat kota, jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Kemudian mengapa harus kota Thaif, bukan kota yang lain? Ini sebelum ke Madinah, ya. Jadi mengapa harus kota Thaif? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, yang artinya dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Thaif ini. Nah, disebutkan dalam Al-Quran itu ada Mekah dan Thaif. Berarti ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kota Thaif ini menjadi salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sejajar dengan kota Mekah. Maka terpilihlah kota Thaif. Itu sebabnya. Kemudian apa sebabnya Rasulullah bisa hijrah ke Thaif? Sebabnya ada beberapa. Yang pertama, karena tahun ke-10 kenabian, yang pada saat itu Rasulullah hijrah ke Thaif ini pada tahun ke-10 kenabian. Awas, beda 10 Hijriyah sama 10 kenabian. Kalau 10 kenabian itu 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, ya, makanya disebut tahun kenabian. Nah, tahun ke-10 kenabian ini adalah tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal oleh dua orang yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu istrinya. Siapa istrinya Rasulullah? Ya, betul, Khadijah, dan pamannya. Pamannya siapa? Ya, Abu Thalib. Kalian tahu kan, sudah belajar bahwa Abu Thalib ini menjadi tameng, penjaga Rasulullah, garda terdepan yang menjaga Rasulullah dari kaum kafir Quraisy. Tapi akhirnya di tahun ke-10 kenabian istrinya juga pamannya ini meninggal. Maka Rasulullah ini sangat sedih pada saat itu. Sampai akhirnya tahun ke-10 kenabian ini maka disebut Ammul Huzni, artinya tahun kesedihan, ya. Ingat ya, Ammul Huzni. Kemudian yang ketiga, kafir Quraisy semakin berani kepada Rasulullah. Kenapa semakin berani? Karena itu tadi, setelah meninggalnya pamannya, jadi merasa Rasulullah ini tidak ada yang menjaga kalau tidak ada pamannya Abu Thalib ini. Maka Rasulullah semakin takut dengan adanya ancaman dari orang kafir Quraisy karena mereka semakin berani, ya. Kemudian, nah, kapan dan bersama siapa Rasulullah hijrah ke Thaif? Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Jadi ketika tadi di tahun kesedihan itu Ammul Huzni, nah Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Thaif. Kemudian bersama siapa? Rasulullah ke hijrah ke Thaif ini bersama Zaid bin Harithah, ya. Yaitu pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, kemudian apa sih tujuan Rasulullah ini hijrah ke Thaif? Nah, karena tadi di Mekah ini sudah banyak orang kafir Quraisy yang berani
menghalang-halangi dakwah Nabi, maka tujuan Rasulullah hijrah ke Taif ini untuk mencari bantuan dari keluarganya yang ada di Taif. Siapa saja? Yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Nah, karena Rasulullah merasa sudah tidak ada lagi yang bisa menjaga Rasulullah untuk berdakwah nih, kecuali meminta pertolongan kepada keluarganya. Maka Rasulullah datang ke Taif. Nah, bagaimana kisahnya nanti ketika di Taif? Dilanjut di minggu depan. Sekarang kalian kerjakan dulu tugasnya. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ingat tulis pertanyaannya, kemudian dijawab. Jangan hanya jawabannya saja ya. Ditulis juga sama soalnya, bisa ya. Jadi itu Bunda baru menyampaikan sekilas mengenai hijrah Nabi ke Taif. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak solih, semoga tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.